Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rashida Razak dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Pertama-tama, sebelum membahas lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu integrasi nasional. Apakah ada yang mengetahuinya? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dalam integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama yaitu faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Dan yang terakhir, adanya ancaman dari luar. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi saat ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional yang kedua yaitu faktor pendukung integrasi nasional. Di dalam faktor pendukung yaitu ada 1. Penggunaan bahasa Indonesia, 2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Dan yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi integrasi nasional, yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya, ada beberapa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan. Yang kedua yaitu kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi, akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur sendirinya, sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah.
Untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut, diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia. Lalu, apa sih pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia? Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Upaya integrasi harus terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia juga harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Nah, dari pembelajaran yang kita lalui, dapat ditarik kesimpulan bahwa integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia memiliki berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi tetap Indonesia adalah negara yang satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia. Maka dari itu, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sudah seharusnya kita meningkatkan rasa toleransi dan melestarikan segala perbedaan yang ada. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan melanjutkan diskusi di Google Classroom. Dimohon untuk para siswa membaca ulang materi mengenai integrasi nasional karena minggu depan akan diadakan kuis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.